rasakan dia hadir di tempat ini. Jemaat bisa bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Rasaku menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang. Engkau yang melawat kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Besarkan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus yang dahsyat tentunya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, oh besarkah, oh
kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan Bapa pada sekian 1 bulan ini Bapa, di bulan yang baru ini Bapa. Kami berikan dengan sukacita dan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan sama-sama menyaksikan news yang akan ditampilkan oleh media. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara dan inilah Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Shalom, kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti Youth Community setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. dan kami akan menawarkan reward-reward yang menarik Bagi teman-teman yang telah aktif dalam kegiatan Ephata Youth. so See ya! Halo adik-adik semua, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Halo untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Ephata juga mengadakan English lesson gratis yang diadakan setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Let's join our class. I'll see you there. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Shalom Bapak Ibu, jangan lupa hari ini kita akan dilayani dengan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selamat beribadah, saya Clara pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya undang untuk Ibu Novi untuk bisa doa syafaat. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Novi. Bapak, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami sampai dengan hari ini Bapak. Bapak, kami percaya Bapak kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di 7 benua, ada benua Asia, benua Australia, benua Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Antartika. Sesuai firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, Kau berkati negara Indonesia, beserta pemerintahannya Tuhan, Bapak Presiden kami Jokowi, sampai dengan bawahannya Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Berikan kesehatan dan juga kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin pemerintahannya Tuhan. Kau juga berkati negara Australia Tuhan,
berkati Perdana Menteri Anthony Albanese Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati negara Australia beserta masyarakatnya Tuhan. Dan kami percaya terjadi revival yang luar biasa di negara Australia ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok yang ada di dunia dan juga para misionaris Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih mereka, Engkau akan memberkati pelayanan mereka, Kau beri kesehatan, Kau beri kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menjaganya dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Efata yang ada di Sydney dan juga di Indonesia khususnya Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja Efata adalah gereja milik Kristus. Engkau akan memberkati dari segi finansial, Engkau berkati juga Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan, jiwa-jiwa yang hilang Tuhan untuk datang ke gerejamu Efata Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pastor gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan juga anaknya Rafael Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan, Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan, Kau berikan visi misi yang datangnya daripadamu Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, pelayanan mereka Tuhan tidak akan sia-sia begitu saja Tuhan, tapi pelayanan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pastor Tuhan yang melayani di Efata, kan juga Engkau memberkati Tuhan para pelayan Tuhan yang lain, para guru sekolah minggu, guru youth, para WF, para bagian multimedia, dan juga pendoa syafaat Tuhan. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya sesuai firman Tuhan di Efesus 6 ayat 7, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pelayanan kami ini Tuhan hanya mengandalkan Engkau, hanya tertuju kepadamu Tuhan. Berikan hamba Tuhan hati sebagai hamba, hati yang rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan doa jemaat, baik yang ada di Sydney maupun yang ada di Indonesia. Sesuai firman Tuhan di Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapa, mungkin di saat ini ada yang sakit Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Mungkin di saat ini juga ada yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Mungkin di saat ini juga ada yang ingin keharmonisan dalam keluarga, Kau berikan Tuhan kerukunan, keharmonisan dalam keluarga mereka Tuhan. Mungkin juga ada yang menginginkan permanent resident, Kau berikan Tuhan tempat tinggal kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, setiap doa kami, apapun pergumulan kami, Engkau pasti tahu Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau pasti sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk doa yang sangat memberkati Ibu Novi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Kau berikan pada kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu
Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi kembali, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy untuk bisa berdoa dan memimpin dalam firman. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur saat ini. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji. Karena kami tahu tidak satu orang pun di dunia ini bisa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat jika anugerah Bapa tidak ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini anugerah Bapa, bukan karena hebat dan kuat dan pintarnya kami untuk melakukan segala sesuatu, tapi semua karena anugerah-Mu semata-mata. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami supaya dengan anugerah yang kami terima, kami bisa sebaik mungkin menjaganya dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu tidak bisa banyak kami lakukan, hanya satu yang bisa kami lakukan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bagaimana cara menyenangkan hati-Mu? Melakukan hal-hal yang baik, sehingga perbuatan baik yang kami lakukan, nama Bapa dipuji dan dimuliakan orang. Terima kasih, tinggal berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, ungkapan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah, firman-Mu kekuatan kami, dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami sangat menyadari ya Bapa, karena firman-Mu akan menegur kami, firman akan menemplak kami, dan firman-Mu juga akan mengoreksi kami. Itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, karena Engkau adalah penghibur kami. Hiburlah kami, sehingga pada saat firman itu mengoreksi kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi better person, berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Mampukan kami ya Roh Kudus, dan ajarlah kami karena Engkaulah guru kami, sehingga firman yang kami dengar bisa kami terima dengan iman kami masing-masing.
bisa kami terima sesuai dengan pandangan kami masing-masing. Sehingga kemampuan kami dengan pandangan dan iman kami bisa melakukannya, bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu kami dipanggil saat ini. Terima kasih, kami juga mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan berfirman saja Lazarus yang sudah mati bangkit kembali. Itu kami mau imani dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Yang ada di Istanbul, wah jauh banget di Turki, luar biasa orang Turki. Ya, Ibu Reni ada di Turki, Istanbul. Waduh, udah mirip kayak orang Arab dari samping kanan mirip kayak orang Eropa. Dari depan mirip orang Indonesia, puji Tuhan. Keseluruhan anak Tuhan. Shalom semua yang ada di Malang, apa kabar? Semua luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Remember Me. Ya, kita akan belajar tentang Remember Me. Saya share buat saudara. Oke, Remember Me. Dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita nggak pernah lupa akan perkataan remember. Kita nggak akan pernah lupa ingat-ingat. Bahkan waktu mama keluar juga, mama jangan lupa matiin kompor, jangan lupa matiin air, jangan lupa matiin lampu kalau mau tidur. Semua dia selalu ingatkan jangan lupa, jangan lupa. Jadi kata-kata jangan lupa itu selalu ada subjek, ada objeknya. Begitupun jika berhubung dengan manusia, berarti ada relationship antara yang kuat dan yang lemah, dan antara sesuatu perjanjian antara satu dengan yang lain. Jadi kata ingat itu mempunyai satu kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, ya. Kekuatan yang sangat besar. Arti kata bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai anak manusia, memang seringkali kita suka lupa, ya. Saya ingat waktu mereka demonstrasi tentang ada panci tertentu, akhirnya mereka katakan kalau kita kecil itu kita suka masak pakai panci aluminium, nanti kita bisa cepat-cepat lupa, namanya Alzheimer, suka lupa. Saya suka pikun, bilang oh iya benar juga, kadang-kadang suka pikun. Tapi setelah saya mempelajari secara medis, ternyata nggak benar selamanya. Karena pada saat kita masak di panci aluminium, zat yang keluar itu tidak melebihi daripada 1 mg aluminium yang akan bercampur dengan makanan. Tetapi jika dalam satu makanan itu terdapat zat aluminium sekitar 20 mg sampai 50, maka orang itu akan berpotensi sangat kritis dalam kesehatannya. Tetapi pada saat kita masak pakai panci aluminium, yang potensi yang terbesar cuma 1 mg, tidak lebih dari itu. Jadi arti kata masih kata aman. Ya, jadi seringkali hal-hal yang demikian. Ngomong-ngomong tentang panci nih, saya lagi ingat nih. Saya matiin dulu share screen supaya bisa lihat saudara yang ada di Malang. Saya senang nih lihat ada yang Malang, karena yang ada di Malang ini semua cakep-cakep nih. Karena mereka gereja onsite. Jadi mereka dandannya rapi, bajunya rapi, tapi kalau yang di Zoom karena rumah sendiri tinggal kamar mandi keluar langsung Zoom, jadi lupa make up, lupa pakai lipstick, jadi asal jadi aja gitu. Tapi kalau onsite dandannya rapi, pakai baju merah, baju hijau, waduh putih, jadi kelihatan bagus. Nah kita kembali, saya ingat tentang manci, kemarin ngomong-ngomong sama Ibu Leli. Panci aluminium itu 28 cm, itu harganya sekitar merek Java, kalau enggak mereknya Orchid itu sekitar harga 70.000. Nah kemarin kita sempat ngomong sama pekerja pelayan di Malang, bahwa nanti kita akan bikin doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jadi karena di sana sudah ada kompor Mas Pion, jadi nanti pekerja yang ada di Malang, yang antara Sherin, Charles, Ibu Ruth atau siapa,
nanti mereka masak itu bubur kacang hijau. Jadi masak bubur kacang hijau kan butuh panci. Nah, masukin kacang hijau, masukin gula merah, masukin santan, jangan lupa air, jadilah bubur kacang. Nah gitu. Nah, nanti menu berikutnya masukin beras 1,5 cupnya cupa susu kental manis itu 1,5 dicampur air, jadilah bubur. Nah, kalau jadi bubur, buka corned beef, masukin ke dalam jadi bubur corned beef, jadi bukan bubur ayam. Mantap. Bubur corned beef, aduk-aduk. Nah, terus nanti siapkan kacang goreng, siapin kerupuk, kecap manis, kecap asin. Jadi sambal kalau yang doyan. Jadi habis masak, habis doa, karena mereka kan doanya jangan jam 5 pagi sekarang. Nah, beda lagi nih, nanti repot. Jam 7 pagi aja. Jadi nanti saudara-saudara doa jam 7 pagi, habis doa saudara sarapan. Nah, sarapan bubur kacang hijau, kalau enggak bubur corned beef. Nah, kalau berikutnya mau bikin kolak pisang juga boleh. Iya kan? Jadi nanti ganti-ganti. Jadi kalau misalnya saudara, aduh kebangun-bangun kesiangan, alasan, coba alasan aja gitu. Aduh bangun kesiangan nih, terus saudara pergi ke gereja, terus saudara, aduh saya mau sarapan nih, daripada sarapan di rumah, sarapan di gereja. Nah nanti mereka datang jam 8, terus hanya sudah nggak ikut doa, cuma ikut sarapan. Is oke lah, nanti pekerja yang masak jangan marah-marah. Ih enak aja kita masak, lu tinggal makan. Jadi terima aja, jadi maksudnya kita bikin program. Jadi hari Minggu saudara bergereja, nanti hari Sabtu sarapan bersama. Sarapan bersama nanti disiapkan air panas, disiapkan kopi 3 in 1. Itu ada kolak, jadi nanti di biskuit, nanti disiapkan gitu. Jadi saya encourage supaya jemaat yang Malang jangan lupa datang sarapan hari Sabtu ya. Tapi kalau datang jam 7 bagus, sarapan rohani, doa. Nanti doa itu gak monoton, jadi banyak praise and worship. Nanti Sherin buka Zoom supaya yang lain juga bisa ikut juga praise and worship, tapi nggak bisa ikut makan karena di Zoom. Jadi nanti praise and worship. Nah nanti banyakkan nyanyi. Jadi kalau saudara yang tadi suaranya false, ini kesempatan saudara memuji Tuhan, praise and worship. Jadi nyanyi selama 1 jam baru doa. Habis itu tinggal saudara kita sarapan bersama. Nah setelah saya ngomong-ngomong tentang sarapan gitu, berarti kita butuh mangkok, kita butuh sendok, kita butuh panci. Nah setelah diomong-omong semalam gitu, ya kita sudah lihat dapat harganya berapa. Sebenarnya nggak seberapa sih harganya. Cuma sebagai gembala, saya ingin saudara juga merasakan ini selain rumah saya, ini juga yang kedua ini rumah saya juga nih, gereja yang ada di Malang ini rumah saya gitu. Nah jadi kalau saudara panci itu kalau dibeli merek Java atau Orchid itu kan harga cuma 70 ribu. 70 ribu rupiah itu in Australia cuma $7. $7 kita nggak bisa beli apa-apa di sini. Tapi di sana kita bisa beli panci, ya. Oh telur katanya 1 lusin, $7. Nah. Jadi kalau saudara yang di Malang, kalau andai kata saudara punya panci yang gak kepake, nah saudara bisa sumbang buat gereja, ya. Jadi saya nggak lihat harga panci itu, saya melihat pemberian saudara. Jika saudara punya mangkuk, pastor saya punya mangkuk, walaupun mangkuk warnanya berbeda satu dengan yang lain, kalau saudara gak kepake saudara sumbang, puji Tuhan gitu. Kalau enggak kita juga bisa siapkan. Tapi saya mau supaya pada saat lagi masak kolak, ini panci saya, pemberian saya nih. Pada saat ada yang makan mangkuk, itu mangkuk pemberian saya gitu. Pada saat ada yang nyandokin masuk ke mulut, itu pemberian saya. Jadi ada rasa memiliki gitu ya. Jadi nanti hari Sabtu, saya encourage saudara datang ke Evata, datang ke gereja, sarapan pagi bersama ya, nanti disiapin. Nah kira-kira menu minggu ini apa sih Ibu Sherin, nanti masak Ibu Sherin. Ibu Sherin bingung masak apa nih, cari bantuan kiri kanan kiri, tapi ada yang mau bantu. Jadi tinggal rebus-rebus masukin ke panci ya. Terus nanti ya tanggal 25 Agustus ada jalan pagi seduluran.
Jalan Pagi Sehat oleh RT 8. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak RW. Nah, nanti kita gereja akan menyumbang door prize yang nomor 2, yaitu kulkas 1 pintu. Jadi Pak RW bilang kalau bisa gereja, jemaat juga partisipasi ikut jalan pagi. Nah, jadi kalau saudara bisa tanggal 28 Agustus itu hari Minggu. Jadi jalan pagi, jadi mau nggak mau kalau kita berpartisipasi, karena Pak RT bilang kalau buka gereja Pak, usahakan supaya warga saya RW 8 juga ada gereja di situ, bergereja sama Bapak gitu. Nah kalau kita nggak membaur sama warga, kita nggak bisa menjaring atau menjala memancing ikan. Nah kita pergi membaur, kenalan, ya udah yang penting kita sudah masuk, kita kenalan. Tentang dapat ikan nggak dapat ikan itu kan urusan Tuhan, amin. Nah, jadi saya sudah membicarakan dengan para pekerja. Jadi kemungkinan besar tanggal 25 Agustus itu kebaktian itu mungkin jam 4 sore. Dimundurin karena jam 6 sampai jam 10 pagi ada jalan pagi. Nah, nanti kita kasih mereka kulkas 1 pintu untuk door prize-nya. Ya, jadi kalau saudara ikut jalan pagi, saudara bangga nih. Saya nih Evata kita sudah mensumbangkan 1 kulkas. Karena menurut pembicaraan Pak RW bahwa gereja di samping-samping itu banyak tapi jarang untuk membantu, jarang untuk atau berkomunikasi, istilah kata berkomunikasi. Jadi saya berkomunikasi sama Pak RT dan Pak RW, dan Pak RW juga sudah bilang saya tanda tangan ini surat yang terakhir di RW saya, gereja ini yang terakhir. Jadi kalau ada gereja lain yang mau masuk di RW saya suruh kamu pergi tanya aja ke Evata. Nah kayak gitu. Jadi kita ini surat tanda tangan yang paling terakhir dari Pak RW, ya, puji Tuhan. Nah kita lanjut lagi ya, bahwa berikutnya remember me. Jadi arti kata dalam kehidupan kita sehari-hari ada faktor-faktor tertentu dalam perjalanan hidup kita. Nah kita lihat juga seperti yang firman Tuhan katakan di Kejadian 7, itu di mana Tuhan itu menurunkan air bah. Nah pada saat dunia penuh dengan air bah, segala makhluk hidup mati karena tenggelam, di situ satu saat dari tertentu Tuhan mengingatkan Nuh dan seisi bahteranya. Tuhan mengingatkan, jadi arti kata bahwa Tuhan itu bukan pikun, pelupa, tapi ceritanya Alkitab menggambarkan cerita karena Alkitab itu ditulis dengan bahasa manusia, dengan gaya manusia. Jadi contohnya Alkitab mencatat bahwa Adam ketakutan karena mendengarkan langkah-langkah Tuhan berjalan di Tanam Eden kan. Nah di situ kan kalau kita dengar begitu kita pikir wah Tuhan itu seperti kayak gajah ya, kalau dia bung bung bung. Jadi bumi bergetar, jadi Adam ketakutan. Nah itu gaya bahasa yang ditulis oleh penulis daripada kitab itu. Jadi arti kata bahwa Tuhan itu roh, jadi dia nggak akan mungkin berjalan dan kedengaran detak langkah-langkahnya seperti gajah. Itu gaya bahasa. Cuma satu yang kita nangkap, bagaimana dengan gaya bahasa itu bisa kita kembangkan menjadi rema dalam perjalanan hidup kita masing-masing sesuai dengan pandangan manusia itu sendiri. Ya begitupun Pak Yesaya 38 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Nah di situ Hizkia mendengarkan hal demikian, lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, Hizkia berdoa. Nah, kemudian menangislah Hizkia. Jadi arti kata bahwa Hizkia ini berdoa, dia mengingatkan Tuhan. Jadi bukan artinya Tuhan itu pikun atau Tuhan itu pelupa dengan segala sesuatu. Begitupun dengan kejadian pada saat Lea istrinya Yakub dan juga Rahel terjadi kompetisi. Lea melahirkan sampai 6 orang anak. Sedangkan Rahel tidak mempunyai keturunan. Tapi Alkitab mencatat lalu ingatlah Tuhan kepada Rahel.
Nah, jadi arti kata bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pelupa, itu cuma gaya bahasa yang dipakai. Nah, yang sangat menarik sekali kita bisa melihat bahwa Kejadian 40 ayat yang 14 di situ di mana Yusuf sendiri menerjemahkan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Setelah menerjemahkan, Yusuf berkata, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu baik nanti, tunjukkanlah terima kasih kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi arti kata bahwa di sini Yusuf waktu saat dia menerjemahkan mimpi dari seorang juru minum, nah Yusuf menceritakan jangan kamu lupa kalau keadaanmu sudah baik. Jadi arti kata kamu jangan lupa balas jasa dong. Nah, seringkali kita kalau sudah tolong orang, kita selalu ungkit-ungkit. No, kalau tanpa saya, mana mungkin dia bisa berhasil. Kalau tanpa saya nggak mungkin dia bisa sukses. Terima kasih Bu. Jadi seringkali kita mengungkitkan jasa-jasa kita kepada orang-orang itu. Kita lupa bahwa Tuhan pakai kita ini untuk menjadi berkat. Kita ini untuk memberkati orang. Berarti artikel bahwa orang itu bisa berhasil bukan karena kita. Tuhan hanya pakai kita sebagai alatnya. Batu loncatan. Jadi kita ini bukan juru selamat. Kalau kita nggak ada, Tuhan akan pakai orang lain. Jadi buat apa kita tepuk dada dan seperti Yusuf, jangan lupa kalau keadaanmu baik, jangan lupa balas budi. Nah seringkali sebagai manusia kita mengancam orang, kita ungkit-ungkit perbuatan baik yang sudah kita tolong kepada orang itu. Nah di sini saya belajar, semakin banyak kita mengungkit-ungkit perbuatan baik, seakan-akan kita ini juru selamat, semakin lama berkat Tuhan tertahan buat kita. Seperti Yusuf, semakin lama dia tertahan. Jadi kalau kita tetap menolong orang, kita serahkan aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan bagianku yang harus aku lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Jika kita melakukan hal demikian, maka Tuhan akan mengangkat kita lebih. Amin saudaraku. Amin. Nah kita lihat lebih dalam lagi. Lukas pasal 23. Ayat 33 sampai 34. Lukas 23, 23 ayat 33 sampai 34. Saya baca buat saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama, oh iya istri saya mau baca. Yang 33 ya? Iya. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34 Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Neni. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 ada dua hal yang terjadi yang saya mau fokuskan, bahwa Yesus disalib bersebelahan dengan dua penjahat. Yang berikutnya fokus interaksi
dan respon dari dua penjahat itu. Jadi saudara bisa bayangkan jika ada orang yang sama-sama susah sama saudara, bisakah saudara berharap sama mereka? Ya, jadi misalnya dalam hal-hal tertentu dua-duanya susah, seperti saudara seperjuangan, seperti ada di salib, menunggu kematian. Bisakah saudara dengan berani untuk bisa berharap atau percaya akan perkataan-perkataan orang itu? Nah di sini hal yang kalau tidak memiliki iman yang baik, maka saudara susah untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah bisa bayangkan Yesus saat itu ada di salib bersamaan dengan dua penjahat. Maka yang satu penjahat itu mendengarkan perkataan orang, yang satu juga mendengar perkataan yang sama. Jadi arti kata bahwa di bawah salib Yesus, orang-orang mulai berkata-kata tentang Yesus. Orang lain dia selamatkan, dia sembuhkan. Nah begitupun prajurit mengatakan hal-hal yang sama. Jadi dalam waktu yang singkat ini, kedua penjahat ini mendengarkan kabar Injil. Haleluya. Dalam waktu yang singkat ini, mereka mendengarkan kabar Injil dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka mendengarkan kabar Injil dari orang-orang yang membenci Yesus. Jadi Injil itu tidak hanya tersebar oleh saudara saja, oleh anak-anak Tuhan. Tapi Injil itu bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh siapa saja yang Tuhan mau pakai untuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Amin. Jadi arti kata bahwa Injil itu disebarkan oleh penjahat atau orang-orang yang membenci atau yang menyalibkan Yesus. Jadi kedua penjahat itu mereka tidak mendengarkan Injil itu tentang Yesus dari orang lain. Tapi pada saat detik-detik terakhir mereka disalibkan, mereka mendengarkan Injil tentang siapa Yesus. Maka yang satu mendengarkan dan mulai meresponinya secara negatif dan mulai mengejek-ngejek Yesus. Jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Dia menantang dan mulai menyelamatkan. Jadi banyak pada saat kita mulai menginjil, kita bukan banyak hal. Dengan segala kekurangan kita menginjil. Orang kadang-kadang melihat kepribadian kita, melihat siapa kita. Nah disitulah seringkali orang akan menantang. Jika engkau tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu Jehovah, Rafa, Allah penyembuh, kenapa kamu masih sakit? Kalau Yesus itu kaya, dia mati, dia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Kenapa engkau masih miskin? Nah seringkali orang itu menantang keberadaan saudara dan saya. Amin. Seringkali. Seringkali hal itu terjadi. Jadi arti kata bahwa kita susah untuk melangkah karena kadang-kadang kita melihat kepribadian kita, kita melihat siapa kita. Jadi untuk bisa menyebarkan Injil, bercerita tentang siapa Yesus akan bisa menghalangi kita. Tetapi bayangkan orang-orang yang membenci Yesus dengan kata-kata hujatan itu merupakan suatu penginjilan yang sangat efektif. Sehingga ada dua respon yang terjadi, yang satu penjahat yang berpikiran negatif, yang satu penjahat yang berpikiran positif. Sehingga terjadi mujizat di kayu salib itu. Amin ya, saudara nangkep ya. Jadi kita fokus tentang keadaan Yesus saat itu. Bagaimana dalam keadaan hal yang tidak menguntungkan, tapi Injil bisa sampai kepada orang tertentu. Begitupun respon dan juga kita lihat interaksi daripada penjahat yang satu lagi. Bagaimana dia menerima kabar yang disampaikan oleh orang-orang dengan penuh kebencian. Saya ingat waktu pertama gereja mula-mula kita buka, banyak orang mengatakan tentang hal-hal yang negatif tentang kami. Saya sih selalu pikiran positif, saya bilang, oh itu bagus. Kalau orang ngomong yang negatif tentang kita, bagus, jangan marah. Yang jemaat yang lain bingung, kenapa Pak? Itu namanya iklan gratis. Jadi kalau orang ngomong yang jelek-jelek, orang jadi penasaran. Siapa sih Pastor Jimmy? Cari tahu, kenalan gitu. Iya toh? Nah kalau ngomongnya bagus-bagus, kalau kita di tempat kerja, saudara juga pasti ngalamin. Kalau sesuatu yang negatif, yang gak bagus, yang tidak memenuhi target, pasti dipanggil dan ditegur. Ini kenapa kok bisa begini? Oh iya ya. Tetapi kalau kita bikin sesuatu yang bagus, yang memenuhi target, gak pernah dipuji, gak pernah dipanggil. Benar kan? Begitupun kalau saudara ketemu polisi, saudara nggak melakukan pelanggaran, saudara nggak dipanggil polisi. Tapi kalau saudara bikin pelanggaran, pasti dipanggil polisi. Nah kayak gitu. Jadi di sini saya mengatakan itu bagus.
Karena dengan keadaan negatif itu berarti iklan kita tanpa bayar. Iklan gratis itu pemikiran yang positif. Nah, begitupun dengan kejadian yang di kayu salib. Pada saat orang mulai menceritakan hal-hal yang negatif tentang Yesus, mereka mengolok-olok, tetapi tanpa disadarkan oleh iblis memakai hal-hal itu untuk mengolok-olok Yesus, menghina Yesus di kayu salib. Nah, ada satu jiwa saat itu yang menangkap secara positif dan ia diselamatkan. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi ya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Fokus, interaksi, dan respon dari kedua penjahat. Kita lihat yang berikut. Pengakuan identitas Yesus. Penjahat mengakui Yesus sebagai Tuhan yang menunjukkan pengakuan akan keilahian, kedudukannya sebagai Raja. Walaupun menghadapi situasi yang mengerikan, ia melihat Yesus bukan sebagai orang terkutuk, namun sebagai penyelamat. Nah, saya tutup dulu biar kita ngomong enak nih. Jadi yang pertama, interaksi, respon dari penjahat itu, yang satu mengolok-olok Yesus, tapi satu dia melihat Yesus sebagai pengakuan identitas. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia katakan, Yesus kalau engkau kembali sebagai Raja, jangan lupa aku. Remember me, jangan lupa aku. Kalau saudara bisa tahu bahwa pada saat saudara bergaul dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang kaya, orang-orang punya pengaruh hal-hal tertentu, pasti pada saat perpisahan, saudara jangan bilang, jangan lupa tulis surat ya, jangan lupa WA, email saya, kabar-kabarin keadaan. Karena saudara tahu bahwa orang ini akan bisa membawa pengaruh dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara berpisah dengan orang miskin, orang yang tidak punya pengaruh, orang yang lemah, orang yang selalu kurang, pasti saudara nggak akan menitip pesan, jangan lupa kontak-kontak saya ya. Oh, iya kan? Oh, dia kontak nanti dia pinjam duit lagi, repot saya. Pinjam sih gampang, pulangnya berantem. Biasa, kalau mau pinjam uang manis sekali. Tapi kalau mau pulangin berantem. Nah, sering kali kayak gitu. Jadi pada saat perpisahan kita dengan orang yang kurang, kita nggak akan pernah bilang jangan lupa kontak-kontak saya ya. Nggak pernah. Justru orang yang lemah, dia akan katakan kepada saudara yang kuat, yang hebat, jangan lupa Pak kontak-kontak saya ya. Nah gitu. Kabar-kabarin keadaan Bapak, kami siap untuk berdoa. Haleluya. Nah inilah maksudnya. Jangan perkataan-kataan yang demikian. Penjahat itu mengakui identitasnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sangat susah sekali kalau kita melihat orang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang demikian. Bayangkan saudara ada di kayu salib bersama-sama saat itu. Bagaimana orang yang akan mati bersama-sama saudara, saudara menaruh iman dan harapan kepada dia. Hanya orang tertentu aja yang dipilih sebelum dunia dijadikan menjadi murid Kristus. Hanya dia yang ditentukan diselamatkan. Jadi sangat susah sekali kalau kita bisa melihat orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan terpuruk seperti kita dalam keadaan terpuruk, bagaimana kita mengantukkan harapan kepadanya. Kalau di sini kurang jelas, kalau di Sydney banyak jelasnya. Misalnya banyak orang yang datang ke Australia mengarungi atau berjuang untuk mendapat nasib yang lebih baik lagi. Jadi mereka datang sebagai visa turis, mereka bekerja walaupun memang secara ilegal nggak boleh, mereka bekerja bagi untuk kumpulin uang buat kirim ke keluarga di Indonesia. Nah udah waktunya 3 bulan harus pulang, mereka nggak pulang, mereka stay. Akhirnya mereka menjadi ilegal. Jadi seringkali hal-hal itu terjadi, jadi mereka selalu berkumpul, orang-orang yang overstay, yang ilegal ini selalu berkumpul bersama-sama. Mereka harus selalu menjaga satu dengan yang lain. Dan mereka membatasi diri. Mereka saling membatasi diri satu dengan yang lain. Jadi tingkat kepercayaannya sangat tipis sekali. Jadi kalau ada sesuatu mereka mulai menjaga. Nah di sini yang saya melihat bahwa jika mereka mempunyai keadaan yang sama saat itu, mereka tidak akan mengharapkan satu dengan yang lain pertolongan.
Kamu aja juga begitu, saya juga begini. Ya sudah, kalau imigrasi datang tangkap kita pulanglah. Iya kan? Tetapi biasa orang-orang yang demikian, mereka menaruh harapan kepada keluarga, kenalan yang sudah tinggal di Australia secara legal. Jadi kalau saya mungkin ketangkap sama imigrasi atau apa, ya setidak-tidak Bapak itu tolong saya beli tiket, kirim barang saya pulang ke Indonesia, ada pertolongan. Nah di sini maksudnya, kita bisa melihat bahwa siapa yang bisa kita harapkan, siapa yang bisa kita pegang dalam perjalanan hidup kita. Sedangkan orang yang di kayu salib ini, dia bisa melihat Yesus sama seperti kayak dia, yang semua akan menuju kepada kematian. Tapi dia bisa menaruh harapan kepada Yesus, arti kata itu anugerah yang sangat besar yang dia terima dalam perjalanan hidupnya. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Identitasnya Yesus sangat penting. Karena di akhir zaman saat ini banyak orang berusaha mengkaburkan identitasnya Yesus. Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus adalah guru yang baik, rabi yang baik. Yesus adalah orang yang baik. Yesus adalah orang Yahudi. Banyak orang bercerita tentang Yesus, tapi hanya Roh Tuhan yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan yang Juru Selamat. Hanya Roh Tuhan yang bisa mengakui, Roh Kudus yang bisa mengatakan hal itu kepada saudara dan saya. Dan kita mengakui dengan mulut, percaya dalam hati. Tapi kita nggak punya Roh Tuhan, kita nggak akan bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Waktu saya datang ke Sydney, ada namanya New Age Movement. Mereka mengajarkan banyak hal. Jadi kita bisa tertarik. Karena begitu mereka buka, banyak kitab-kitab yang terjadi. Alkitab juga ada dalam kitab mereka. Jadi mereka ngomong tentang Yesus. Jadi saya yang dari agama yang asli saya datang, yang punya Alkitab juga. Begitu, karena pendalaman Alkitab saya tidak mendalam. Saya dengar tentang Yesus, saya tertarik. Wah, berarti ini ngomong tentang Yesus, berarti bukan menyeberang agama lain. Nah, saya ikuti. Setelah berpelajari, memang mereka mengajarkan semua yang ada di Alkitab, tapi pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak ada. Karena hanya dalam nama itu saja kita ke sorga. Amin. Maka penjahat itu dia mengakui Yesus. Jangan lupa aku. Dia mengakui identitasnya Yesus. Jadi arti kita dalam perjalanan hidup kita, saudara dan saya, apapun yang kita ngalamin, pengakuan identitasnya Yesus sangat penting dalam hidup kita. Pengakuan tentang identitas Yesus sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itu akan mengubah segala sesuatu. Tadi waktu saya pergi jemput Cimarta malu-malu. Cimarta bilang, aduh gak enak nih, Pastor Jimmy jemput. Dia bilang, iya gak apa-apa, saya kan hamba, dia kan anak Tuhan kan hamba Tuhan. Hamba itu ke anak duduk, makan pelayan yang ngasih makan, ya, pelayan cuci piring, kan namanya juga hamba, iya toh, anaknya duduk. Nah, kalau anaknya yang ini, ya hamba pergi nyetir, jemput balik, nah, walaupun kan bukan Uber, jadi nggak bayar, namanya juga hamba. Grab kan nggak bayar. Jadi jemput bolak-balik. Cimarta bilang, aduh nggak enak. Apanya nggak enak? Kamu anak saya hamba, ya udahlah, tenang aja gitu. Ya, karena di akhir-akhir ini banyak orang mau menjadi hamba Tuhan, tapi tidak semua orang punya hati seorang hamba. Itu yang bahaya. Sudah bilang hamba Tuhan, tapi kayaknya kayak bos. Ini begini. Boh, itu tidak gayanya. Iya kan? Itu berbahaya. Kan namanya hamba, ya titelnya hamba, ya hamba. Jangan mau jadi bos. Itu udah putar balik gimana caranya tuh keadaan. Kayak gitu. Nah, kita terus lagi. Jadi akhirnya dalam percakapan, Cimarta bilang, waduh, ini saya kalau pagi-pagi tes, gula saya bagus 4,1, itu normal, iya normal. Terus saya suntik ini diabetes, gula. Saya suntik, terus masuk, turun 3, kadang-kadang 1. Dia bilang, waktu tes dokter periksa, dokter bingung. Bilang, dokter aja bingung, apalagi saya yang dengar. Dokter aja bingung, bagaimana saya yang dengar. Nah, udah gitu, dia udah lemas gitu, gula darahnya turun karena dia udah suntik. Sekarang dia cari coklat, cari donat, dia makan gula-gula semua masuk ke dalam.
Bilang, oh begitu ya. Saya bilang, bukankah itu suntikan itu sebenarnya tuh Cimarta makan dulu, sudah makan, udah oke baru suntik supaya gulanya nggak naik banyak. Nah kayak gitu. Bukan suntik dulu baru makan. Nah sama kayak Pastor Pipi juga begitu. Akhirnya apa? Dokter bilang, wih untung kamu nggak masih muda, masih Tuhan jaga. Kalau nggak diserang ke jantung kamu lewat. Nah kayak gitu. Nah disitulah saya mulai berpikir, oh iya benar juga. Seringkali saudara dan saya kita buat banyak kesalahan. Karena Alkitab katakan bahwa carilah dulu kerjaan sorga dan kebenarannya. Dan semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari bangsa-bangsa ditambahkan kepadamu. Berarti arti kata begini, saudara dan saya sebelum kita melakukan banyak hal, kita harus baca Alkitab dulu. Kita harus berdoa, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Udah kita cari, kita baca, kita berdoa. Nah sekarang kita bertindak, melakukannya. Itulah mencari kerajaan surga dan kebenaran. Kita baca, kita mengerti, kita berdoa, kita mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan seperti setiap hari Senin saudara berdiri di bawah bendera, tiang bendera, upacara saudara teriak, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, saudara sebut. Kalau enggak undang-undang dasar, bisa saudara sebut. Tapi selesai upacara bendera, saudara masuk ke kelas, apa sih yang mengubah saudara dengan menyebutkan hafal Pancasila? Ada enggak yang tahu? Tetap aja sama. Iya toh? Tapi kalau firman Tuhan setelah kita baca, kita merenungkan, kita harus melakukannya. Pada saat orang bikin marah, kita sabar. Oh, jangan marah. Kita harus sabar karena sabar itu buah roh. Amin. Pada saat kita mau lawan, oh jangan lawan karena pembalasan hak Tuhan. Kita marah mendidih katanya. Luar biasa tuh orang bikin marah sampai kita masuk ke sumsum tulang belakang tulang. Kita marah. Tapi kita ingat firman Tuhan, sebelum matahari terbenam harus mengampuni dia. Oh iya ya, harus mengampuni dia. Tapi mana bisa? Terus kita lagi duduk berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita berdoa, kita sebut dengan mulut kita. Tapi kok kita nggak melakukan? Nah kalau kita cuma doa saja, kita nggak melakukan, kita kemana nanti? Kita ke sorga atau kita ke bawah? Ke bawah, ke atas atau ke bawah? Yang di sini bilang ke bawah. Kalau yang di mana? Atau yang Malang, ke kiri atau ke kanan? Tergantung lampu merahnya, ke kiri atau ke kanan. Nah kita berdoa Bapa kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kita minta pengampunan kepada Bapa seperti kita mengampuni orang. No, kita nggak mengampuni orang. Bagaimana Bapak mengampuni kita? Kalau Bapak nggak mengampuni, yang punya surga nggak ampuni kita nggak ke rumah dia. Kalau kita nggak ke rumah dia, ngapain kita ke gereja? Buang waktu, iya toh? Nah kita terus lagi. Nah di situ yang kita harus pelajari bahwa kita harus cari dulu kerajaan surga dan kebenaran. Arti kata jika kita sudah mencari kerajaan surga dan kebenaran, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan dan kita melakukannya. Nah itu berarti kita mengakui identitasnya Yesus berdaulat dalam hidup kita. Kita hidup karena firman Tuhan, bukan karena makanan saja. Bahwa firman itu berdaulat dalam hidup kita. Jadi walaupun saya marah, saya menyangkal diri, jangan marah. Wih susah, susah enggak? Susah. Saya marah, orang itu menghina saya, tapi saya harus memeluk dia. Saya harus sayangin dia. Susah. Susah untuk lakukan. Tapi kalau saya menyangkal diri, Tuhan Yesus dia menyakiti saya. Banyak saya tolong tapi dia tetap menyakiti saya. Tapi saya lakukan bukan buat saya, buat engkau Tuhan Yesus, saya mau menyangkal diri. Seringkali orang yang kita tolong, ya, orang yang kita tolong banyak nih, kita tolong. Tapi karena kita buat satu kesalahan, dia lupa habis, dia marah jahat seperti babi luka, tanduk sana tanduk sini, seperti kita musuh yang jahat. Seringkali kita ngalamin, dia lupa kebaikan yang sudah kita lakukan. Seperti ibarat kata kemarau setahun, hujan sehari, semua hilang begitu saja. Kita sudah buat kebaikan,
Sebagai pendeta saya harus tampil beda dengan pendeta yang lain. Tampil bedanya gimana? Karena saya ini seharusnya sudah meninggal tahun 90 kan, divonis dokter meninggal kanker paru-paru. Kalau saya bisa berdiri berkhotbah, saya harus tampil beda. Gak boleh sama dengan pendeta yang lain. Jadi saya bekerja, mencari nafkah dengan pekerjaan saya. Istri saya juga bantu bekerja. Satu saat nih, kita mendoakan orang-orang tertentu, mereka mengalami mujizat. Terus diajak makan, satu saat mamanya tuh sodorin amplop putih, ada isi, tadi Cuma Marta bilang gak ada isi, pokoknya amplop aja gitu. Dia sodorin amplop, saya bingung. Selama saya jadi pendeta di Sydney, jarang saya terima amplop, bukan jarang, gak pernah. Malah saya yang kasih amplop. Jadi ada orang yang sodorin saya amplop, saya jadi bingung. Saya mikir saya mau gimana, terima atau enggak. Kalau saya enggak terima, saya sombong dong. Mentang-mentang kamu kerja bagus, gaji bagus, kamu sombong enggak mau terima. Nah kalau saya terima, istri bilang, enggak boleh terima kayak gitu. Istri cubit-cubit di belakang. Saya mikir, ini mau dengar suara hati tuh mesti dengar suara istri. Repot tuh, aduh gimana nih. Ya udah daripada ribet-ribet, udah terima kasih tante, saya terima, masuk ke kantong. Udah pulang istri, balikin bagaimana? Kita balikin orang bilang kita sombong, gitu. Namanya juga hamba Tuhan, ya hamba ya gesekan kaki lah, bagaimana lagi itu? Ya kayak gitu, ya sudah kita terima. Ada juga yang ketok pintu, tutuk, dia kasih beras sama minyak, seperti kayak di Indonesia, hamba Tuhan. Ketok pintu kasih beras sama minyak. Kita dikasih sembako sama orang. Kita terima. Ada yang mau ke pintu, kadang-kadang dia mau ngasih ke kita sungkan. Dia masukin itu amplop di bawah pintu. Jadi kita, ada orang yang kasih uang. Itu namanya hamba Tuhan. Iya toh? Kita mau bagaimana, kita terima aja sudah gitu, kita mau apain, namanya juga kita hamba. Jadi kalau pada saat kita mempunyai harkat dan martabat diri, kadang-kadang kita juga, jangan begitu loh, itu seperti kayak menghina saya, kayak nggak mampu saya beli beras loh, kamu gini. Memang kenyat kita hamba Tuhan. Tuhan itu menguji, jadi kamu hidup itu bukan karena pekerjaan tanganmu, tapi karena berkat Tuhan. Saya bisa perintahkan berkat datang dari mana saja. Nah disitulah saya terima. Nah, jadi kadang-kadang waktu itu memang keadaan kami juga satu saat ada keadaan terpuruk. Jadi saya bilang sama jemaat gini, kita ini komsel kalau gitu bisa nggak satu orang datang bawa satu makanan aja gitu. Misalnya bikin telur goreng satu, kayak datang nanti makan sama-sama, kamu makan punya kamu kan tukaran aja gitu. Ya bikin telur goreng satu bikin toge tumis, satu bikin indomie goreng. Nanti satu bikin nasi, nanti kalau komsel kan taruh di meja, kita makan sama-sama. Ada yang bilang, nggak usah Pak Jimmy, kenapa? Minum teh saja. Minum teh saja. Iya kita komsel gak usah makan-makan, minum teh saja. Gitu ya. Saya bilang, tapi kita nggak pernah minum teh gitu, gak apa-apa. Dia bilang, sudah kalau nanti ibu gitu datang sama keluarga minum teh aja gitu ya. Jadi dengan segala kekurangan kita berusaha untuk siapkan makanan. Dari komsel mereka yang makan, dia makan, bawa semua makan habis, dia juga makan. Dia nggak minum teh, dia juga ikut turut makan. Nah itu maksudnya. Jadi memang ada hal-hal tertentu ya kita kelihatan gagah, hebat, kuat, tapi belum tentu di dalamnya penuh. Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena hebat dan gagahnya kita. Nah di situ yang saya mulai belajar bahwa jika kita mengakui identitasnya Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengakui Yesus adalah juru selamat, provider, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Dia menyediakan segala sesuatu. Berarti kita siap dengan segala keadaan. Iya kan? Tapi yang penting pertama kita harus mengakui identitasnya Yesus. Carilah kerjaan sorga dan kebenaran dulu. Jangan kayak Cimarta tadi. Dokter bilang makan dulu baru suntik obat diabetes. Dia kebalik, dia suntik dulu baru dia makan. Nah biasa daripada kita
Kita cari kerajaan, kita cari kekayaan dulu, baru kita cari Tuhan. Jadi saya kadang-kadang saya berpikir, kalau saya mau goreng telur mata sapi, saya taruh panci dulu. Panci sudah panas, baru saya taruh telur ceplok mata sapi. Terus udah taruh telur, baru saya taruh minyak. Supaya telur jangan berminyak. Kira-kira itu bisa berhasil enggak? Tidak akan bisa berhasil, karena tidak sesuai dengan prosedurnya. Kalau kita mau masak telur, kita panasin panci, kita taruh minyak supaya minyak panas, baru kita taruh telur supaya telur jangan lengket. Baru kita masak, nah jadinya enak. Nah begitupun dalam kehidupan kita. Kita hidup ini bukan karena makanan yang kita makan, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Arti kata bahwa saudara dan saya, jika kita mengakui kedaulatan Yesus dalam kehidupan kita pelajari firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, maka karakter saudara, sifat kita ini berubah. Kalau karakter dan sifat kita berubah, makanya pada saat Tuhan memberkati kita, kita nggak sombong. Pada saat Tuhan memberkati kita, kita nggak korupsi. Siapa sini suka korupsi? Nggak ada yang korupsi ya? Oh, kalau jadi ketua DPR, anggota DPR korupsi nggak? Kesempatan nih, uang mengalir sana sini. Iya kan? Nah, kita nggak bisa korupsi karena nggak ada kesempatan. Tapi kalau kasih kesempatan, korupsi. Namanya manusia. Karena kenapa? Karena belum siap karakternya. Harus siap. Makanya saudara dan saya, firman Tuhan itu membentuk karakter dan sifat kita. Supaya pada saat kita diberkati Tuhan, kita nggak lupa diri. Seperti kacang lupa kulit. Tapi kita tetap rendah hati, memiliki hamba tapi memiliki hati seorang hamba. Amin. Iya, kalau hamba Tuhan sudah naik mobil mewah, memiliki hati seorang hamba enggak? Kalau jalan, kasihan tuh jemaat saya tuh lagi jalan kaki tuh, mobil kosong, stop naikin nah. Jangan nanti mobil kotor. Ada, tunggu saya ini dulu ya. Mana tisunya? Ada waktu dulu kita di sini ada jemaat, dia pulang, dia nggak mau naikin jemaat lain di mobilnya, takut kotor. Ada, kita juga jadi bingung. Kadang-kadang jemaat yang kumpulan orang-orang tentu ada perbedaan, mereka malah bisa memisahkan kami dengan jemaat yang kurang. Ada. Nah di situ, tapi sebagai hamba Tuhan yang memiliki hati seorang hamba, dia harus mengerti. Dia dipanggil untuk melayani. Amin. Nah kita lebih lanjut lagi. Yang berikutnya, pertobatan penjahat. Pertobatan penjahat mengakui kesalahannya sendiri dan menerima hukumannya. Permohonan ia dengan rendah hati meminta Yesus untuk mengingatnya, menunjukkan iman pada kemampuan Yesus untuk menyelamatkan. Nah pertobatan. Jadi seringkali dalam perjalanan hidup kita butuh namanya pertobatan. Dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sekali walaupun kita sudah dijamah Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah besar roh, kita sudah dibaptis. Tapi seringkali kita jatuh dalam dosa. Dosa antara dosa secara fisik atau dosa kesombongan. Seringkali kita terikat. Jadi arti kata kita harus bertobat. Bertobat itu bisa kita dapatkan pada saat kita berdoa. Karena pada saat kita berdoa, di situ Roh Kudus menempel kita dan kita mengakui dosa-dosa kita, dikuduskan dengan darah Yesus. Jadi saudara, hari Sabtu nanti, saudara jangan lupa jam 7 pagi ada doa di tempat ini. Ya, amin. Yang di Malang nanti disediakan bubur kacang hijau atau bubur corned beef atau kolak pisang atau ya sejenis-jenisnya. Nah, jika saudara yang punya panci yang tidak kepake, saudara kasih ke Serin, nih Serin buat masak kolak. Nah, kalau saudara nggak punya ekstra, don't worry too much. Amin. Yang punya mangkok, saudara nggak pakai, saudara kasih aja biar bisa dipakai untuk makan kolak, makan bubur corned beef, ya. Bubur bukan bubur ayam. Bubur ayam susah, Serin nggak bisa bikin, bubur corned beef aja.
Jadi kalau saudara punya, kalau nggak punya don't worry too much, nanti kasih tahu biar kita buru-buru siapkan. Ya, terus lagi ya. Jadi arti kata bahwa kita ini harus berdoa. Berdoa meminta pertolongan Tuhan, bertobat seperti apa dihadapi oleh Raja Hizkia, dia berdoa. Karena dengan berdoa ada mujizat. Nah, seperti dengan terjadi yang saya bacakan di Yesaya, di kitab di kitab Yesaya 43 ayat yang ke-25 dan 26. Saya baca buat saudara Yesaya pasal 43 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berarti Tuhan gak ingat dosa kita. Maka kita harus berdoa minta dikuduskan dengan darah Yesus. Ya. Nah, ayat yang 26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Arti kata bahwa kita harus berdoa, kemukakan segala sesuatu. Tuhan, bukankah engkau mati di kayu salib untuk saya? Bukankah engkau telah menebus saya Tuhan? Mampukan saya supaya saya bisa menjadi saksimu. Tuhan, mampukan saya. Saudara harus berdoa, berperkara. Ingatkan Tuhan. Bukan karena Tuhan itu pikun, pelupa, tapi arti kata pada saat kita berdoa, kita sedang berperang dengan alam roh. Roh jahat berusaha untuk menghalangi. Karena firman Tuhan mengatakan bukan telinganya kurang mendengar, bukan tangannya kurang panjang, tapi karena dosa kita yang menghalangi. Sehingga berkat itu tidak bisa datang kepada kita. Nah, pada saat kita berdoa, kita minta pengampunan dosa. Nah, disitulah ada terobosan dalam hidup ini. Amin. Jadi kita harus berdoa. Harus berdoa. Jadi kalau jemaat Malang kumpul berdoa, saudara kurang kuat berdoa, udah kumpul sarapan aja. Yang penting saudara kumpul. Amin. Siapa sini mau sarapan? Oh, cuma Charles doang yang mau sarapan. Siapa sini yang mau datang? Ibu Maria bisa datang enggak? Nanti makan bubur corned beef, wah gitu, mantap itu bubur corned beef, apalagi itu bubur kacang hijau, ya macam-macam. Ibu Mei juga jangan lupa, karena kalau bubur corned beef, nanti bubur dimasukin telur ke dalam, 3 telur diaduk-aduk terus, jadi kental, mantap itu. Dia bilang Hao-Che Xi Jinping. Oh, Hao-Che Ping-Ping. Jadi arti kata bahwa kita ini harus bertobat. Bertobat itu kita harus libatkan doa-doa kita. Kita berperkara, kita ingatkan Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi saya hidup kayak begini? Mampukan saya supaya saya menjadi orang yang karakter yang rendah hati, punya hati seorang hamba. Sehingga pada saat aku diberkati Tuhan, aku nggak lupa Tuhan. Aku nggak sombong. Nah, seringkali dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, ada orang yang mempunyai karakter OKB. OKB itu orang kaya baru. Pada saat diberkati Tuhan, pada waktu dia miskin, merendahkan sekali. Pada saat dia diberkati Tuhan, jadi orang kaya, sombongnya sampai ke Tulung Agung. Sombongnya luar biasa, sampai nggak bisa diukur. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai kacang lupa kulit. Kita harus rubah karakter kita, bahwa kita hidup ini hanya sesaat saja. Berusahalah hidup yang singkat ini bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Tanggapan Yesus. Jaminan segera Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di sorga. Jadi anugerah Yesus menawarkan keselamatan secara cuma-cuma, menunjukkan kasih karunia yang tak terbatas bahkan saat-saat terakhir. Jadi arti kata kalau kita mengakui keberadaan Yesus, kita mengakui identitasnya Yesus. Kita bertobat, berdoa minta ampun sama Tuhan, kita bertobat, rubah karakter hidup kita. Maka Yesus akan menanggapinya dengan baik.
memberkati kita. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga, apa sih kekurangan kamu? Aku Jehovah Jireh, aku akan menyiapkan segala yang kau butuhkan. Nah kita butuh itu. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan kenapa dari dulu sampai maksud saya dari dulu sampai sekarang kenapa aku tetap kurang terus Tuhan? Yang berubah malah badan saya yang berubah. Karena umur saya tambah gemuk, karena umur saya sakit ini dulu sakitnya kurang, sekarang kok sakitnya banyak. Tapi kenapa kok ekonomi saya nggak berubah? Nah di situ dia. Kita harus mengakui identitasnya Yesus dalam hidup kita. Kita harus berubah karakter kita. Kita harus berdoa. Kita harus siapkan hati kita seperti Ayub yang rendah hati berdoa dalam segala hal. Nah disitulah pada saat kita rendah hati, pada saat Tuhan memberkati kita, kita nggak berubah sifat. Amin. Kita tetap orang yang sama. Jadi tanggapan Yesus, kalau saudara ada dua penjahat, tapi satu yang Yesus tanggapkan, yang Yesus tanggapi karena dia mengakui identitasnya Yesus. Yang kedua karena dia bertobat, Yesus menanggapinya. Tapi yang satu tidak ditanggapi oleh Yesus. Amin. Sekarang tergantung saudara dan saya. Kita mau pilih penjahat yang mana nih? Oh haleluya. Nah kita lihat kesimpulan kita saudara. Respon iman dan kerendahan hati sangat menentukan tanggapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Yang bangkit berdiri, yang di Malang, yang onsite, online, saya undang bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Katakan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah yang
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau yang kami kagumi, ku kagumi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi. Karena bukan hanya teori saja, bukan hanya perkataan saja, tapi Engkau praktekkan, Engkau tunjukkan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah provider dalam segala hal. Tapi Engkau mau jongkok untuk cuci kaki di antara murid-murid-Mu yang ada. Engkau bukan hanya simbol seorang hamba, tapi Engkau juga memiliki hati seorang hamba. Kami mau kagumi Engkau selama-lamanya, karena Engkau adalah role model kami, Engkau adalah contoh dan teladan kami, sehingga Engkau mau jongkok cuci kaki, menjadi seorang hamba, hati seorang hamba, memiliki hati seorang hamba. Siapakah kami saat ini Tuhan? Kami mau bukan hanya menjadi hamba, tapi hati seorang hamba mau kami jaga terus, karena itu Engkau cari, itu yang berkenan di hadirat-Mu. Satu saat orang Farisi berdoa, mengucap syukur bahwa ia selalu memberikan persembahan perpuluhan. Ia hidup benar, tidak melakukan banyak dosa seperti orang pemungut cukai. Tapi orang pemungut cukai bahkan menghadap ke langit pun, menatap langit pun tidak layak. Ia membongkokkan dirinya dan berdoa. Tapi Tuhan, Engkau melihat bukan karya, bukan pelayanan, tapi Engkau melihat hati seorang hamba. Engkau membenarkan orang yang merendahkan hatinya. Engkau membenarkan orang-orang pemungut cukai itu, bukan orang Farisi yang banyak berkarya dalam pelayanan, yang banyak ilmu. Engkau tidak melihatnya, tapi Engkau melihat hati seorang hamba. Mampukan kami saat ini Tuhan, supaya di akhir zaman ini kami bisa tampil beda, karena kami memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mampukan kami supaya kami bisa terus berusaha dan berusaha untuk memiliki hati seorang hamba. Karena itu Engkau cari, bukan karya dari pelayanan, bukan hasil dari pelayanan, tapi hati seorang hamba. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah, pada waktu malam sebelum diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian sesudah itu, Ia ambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara. Haleluya. Kami bersyukur buat salib-Mu. Kami
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi karya terbesar, mari sama, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi hatimu. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, ini kami dalam hadirat-Mu. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan, karena Engkau bukan hanya berkata-kata, tapi Engkau tampilkan teladan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Tuhan. Terima kasih untuk Amin. pelayanannya Thank Pastor you Jimmy, Ibu. Pastor Lily. Tuhan berkati. Saudara sekali lagi diberkati. Amin. Sorak-sorai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Thank you yang di Malang, ibu-ibu, bapak, adik, kakak yang sudah melayani pada hari ini. Thank you Pastor Jimmy untuk message-nya luar biasa. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amen. Ya, amin. Tuhan kita dahsyat, kasihnya tetap sama, tidak berubah dulu dan sekarang sampai selama-lama. Amen. Saudara, hanya pertambahan pengumuman sore ini yang saudara ikutin English class untuk belajar bahasa Inggris. Hari ini akan di continue ya. Jadi hari ini kita akan mulai lagi jam 8 waktu Indo Sydney. Oke, jam 8 waktu Sydney, jam 5 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan English class kita. Saudara yang mau belajar bahasa Inggris, monggo feel free untuk join. Jika saudara berhalangan gak apa-apa, tapi yang mau belajar silakan masuk. Yang di Malang boleh join, masuk datang ke ruang ibadah di gereja. Saudara boleh mengikuti dari gereja. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu tetap setia bahwa kita doa bahwa kita akan adain retreat yang ketiga tahun depan. Sekitar masih doa, tanggal belum confirm. Sekitar akhir Januari atau awal Februari. Saudara bawa dalam doa, sebab itu kami mengingkari saudara datang ke rumah Tuhan. Kalau saudara punya ucapan syukur, saudara punya perpuluhan, bawa ke gereja Ephata. Sebab kami untuk melaksanakan retreat, dananya besar sekali yang diperlukan untuk pelaksanaan acara ini. Sebab itu kami percaya setiap lumbung yang ada harus disiapkan, dipenuhkan supaya kembali dicurahkan kepada jemaat, kembali untuk digunakan bagi pelayanan, terutama retreat yang akan datang, yang akan kita adakan kembali di Indonesia. Waktu dan tempatnya akan dikonfirmasikan di bulan-bulan berikutnya. Tapi itu kira-kira incoming news event yang akan kita laksanakan. Juga untuk bulan depan, bulan Agustus, untuk merayakan 17 Agustus, kita akan adakan kembali aktivitas online and on-site. Same time untuk perayaan 17 Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita akan ada beberapa macam perlombaan untuk memeriahkan acara 17 Agustus. Nanti panitia atau yang ada di Malang yang akan bekerja dan akan memilihkan dan akan mengumumkan kembali kira-kira games apa aja yang akan diperuntukkan atau akan ditandingkan untuk sebenarnya untuk perlombaan yang sehat ya, supaya ada kebersamaan, supaya ada fellowship. Itu saja motivasinya, bukan untuk menunjukkan siapa paling jago, paling pintar, tapi untuk kebersamaan. Basically itu aja aiming atau hati kami supaya jemaat itu makin punya hati, punya kesatuan, fellowship antara keluarga satu dan yang lain. Lain daripada itu tidak ada, saudara. Jadi itu mari kita beramai-ramai memeriahkan acara ini, mengikuti tiap-tiap lomba yang nanti akan ditawarkan kembali kepada jemaat sekalian. Itu berlaku untuk yang di Australia maupun yang di Indonesia. Oke, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, dan saya sapa dulu yang ada di Malang. Tuhan Yesus berkati Ibu Mei, Ibu Lili, Ibu Yani, Ibu Lili, Ibu Ruth ya, Ibu Ruth, Ibu Priti yang cantik di depan. Ibu Maria ya, Ibu Sherin di belakang. Kemudian ini agak sama-sama. Ada Ibu Desi. Ibu Desi yang tadi baju Blackpink ya. Baju merah mana? Yang baju hijau siapa di belakang Ibu Lili ya? Desi nggak ada. Itu sebab Ibu Desi, itu Ibu Desi. Oh, Ibu Desi, maaf Ibu, dari belakang sini kurang jelas. Oh, udah ganti baju. Oh gitu, hang on. Spotlight baik. Udah ganti baju. Iya Ibu Desi, Bu Lili. Nah, ini jelas ya. Ini ada siapa yang di samping Ibu, di belakang Ibu Mei? Itu anaknya Bu Lili ya? Cucunya Bu Lili. Cucu. Cucunya Bu Lili. Oh, Bu Lili udah punya cucu? 4 katanya. Oh, luar biasa, masih muda padahal Ibu ya. Masih muda tapi udah punya cucu, udah gede-gede, puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Hari ini saya nggak lihat Ibu Segar ya, Ibu Segar nggak ada ya? Izin. Oh, ada izin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya hari ini ya. Sherin, Ibu Priti, Ibu Ruth, Matthew ya, Tuhan berkati. Adek kamu maju terus ya.
makin luar biasa ya, Tuhan pakai ya. Tuhan Yesus berkati Charles, Ibu Ruth dan Matthew ya. Amin. Ada Ibu Yuli, Tuhan berkati Ibu Yuli yang udah jauh-jauh dari mana ya? Dari Irian Jaya ya Bu ya. Irian Jaya. Ya, Irian Jaya Ibu, Shalom Ya, Ibu. Shalom Ibu. Ya, Ibu Roni, Pak Roni, ya Pak Ibu Reni, Ibu sama Pak Roni yang dari Istanbul. Wah. Sekarang di Istanbul ya Bu Reni ya. Ibu Novi, Shalom. Ibu Mega, Shalom. Lagi di Istanbul, lagi honeymoon. Oke deh, nggak usah berlama-lama. Ibu Bapak mau makan dulu, silakan ya. Oke, lanjut. Ini Malang lanjut. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, kita di sini. Tuhan berkati. Karut akan pimpin kita dalam doa makan. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu Bapa di ibadah ini yang luar biasa Bapa. Bapa, sebentar kami akan makan untuk makan siang yang sudah disiapkan Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa yang menyiapkan Bapa, Engkau jagai Bapa hingga kami sampai pulang di rumah dengan tujuan, dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Amin. Kita pamit ya. Bye. God bless you. Tuhan Shalom. berkati Pastor, Tuhan berkati Ya, Bu shalom MC. semua. Bye. God bless. Bu Rene, Bu Novi. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Charles, Sherin, semuanya. Tuhan berkati. Ya, bye Bu Mega.